Arema FC ambil langkah mengejutkan. Laga melawan PSS dan PSIS tanpa penonton, apa alasannya? Arema FC, salah satu klub besar di Indonesia, memutuskan untuk menggelar pertandingan melawan PSS dan PSIS di Blitar tanpa penonton. Tindakan ini tak lepas dari upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh manajemen tim. Apa yang sebenarnya menjadi alasan utama di balik keputusan kontroversial ini? Apakah ada dampak besar yang akan dirasakan oleh Arema FC atau justru sebaliknya? Baca selengkapnya untuk mengetahui bagaimana langkah ini bisa mempengaruhi perjalanan tim Singo Edan di sisa musim ini. Nasib tragis ex-striker Persebaya. Setelah moncer di klub baru justru terdegradasi, apa yang terjadi? Seorang ex-striker Persebaya Surabaya yang sempat bersinar di klub baru, kini harus merasakan pahitnya degradasi. Setelah tampil gemilang dan menjadi harapan tim, kenyataan pahit datang dengan penurunan performa yang tak terelakkan. Apa yang menyebabkan karirnya berbalik arah? Apakah ini akhir dari perjalanan gemilangnya atau ada jalan kembali ke puncak? Simak kisah lengkapnya di video ini. Arema FC kembali berkandang di Stadion Supriyadi. Semua tergantung keputusan Wali Kota Blitar. Arema FC tengah menunggu keputusan penting mengenai kelanjutan bermain di Stadion Supriyadi. Setelah sempat vakum, klub Singo Edan berharap bisa kembali merasakan atmosfer kandang di stadion bersejarah tersebut. Namun semuanya kini bergantung pada persetujuan Wali Kota Blitar. Apakah keputusan ini akan memperkuat Arema atau malah membuatnya terhalang? Simak selengkapnya di video ini. Francisco Rivera jadi kunci Persebaya bangkit. Akankah dia menjadi penyelamat di tengah krisis kemenangan? Persebaya Surabaya tengah mengalami masa-masa sulit dengan krisis kemenangan yang menghantui mereka. Namun ada satu sosok yang menjadi sorotan utama, Francisco Rivera. Apakah dia bisa menjadi kunci kebangkitan tim baju ijo yang tengah terpuruk? Temukan bagaimana kontribusinya bisa mengubah nasib Persebaya di tengah tekanan besar. Arema FC siap ganti Ze Gomez. Dua sosok kondang ini bisa jadi jalan pintas, satu bisa membuat Persib tercengang. Arema FC sedang mencari cara untuk menggantikan posisi Ze Gomez yang kini tengah menghadapi banyak kritik. Dua sosok kondang yang berpotensi menjadi solusi telah mencuri perhatian. Salah satunya bahkan bisa membuat Persib terkejut. Siapakah mereka dan bagaimana mereka bisa mengubah nasib Arema FC? Temukan jawabannya di video ini. Paul Munster wajib waspada. PSBS biak akan guncang Persebaya dengan aksi kejam dua mantan pemainnya. PSBS biak siap membuat kejutan besar dalam pertandingan melawan Persebaya Surabaya. Paul Munster harus hati-hati karena dua mantan pemain Persebaya siap memberikan perlawanan sengit dan mungkin melukai timnya. Apa yang bisa diharapkan dari aksi kedua mantan pemain ini? Simak cerita lengkapnya dan apa yang harus dilakukan Persebaya untuk menghadapinya. Ayo buat kalian, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini supaya gak ketinggalan konten terbaru dari Arema dan Persebaya. Admin doakan kalian diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Arema FC ambil langkah mengejutkan. Laga melawan PSS dan PSIS tanpa penonton, apa alasannya? Arema FC, salah satu klub besar di Indonesia, memutuskan untuk menggelar pertandingan melawan PSS dan PSIS di Blitar tanpa penonton. Tindakan ini tak lepas dari upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh manajemen tim. Apa yang sebenarnya menjadi alasan utama di balik keputusan kontroversial ini?
Apakah ada dampak besar yang akan dirasakan oleh Arema FC atau justru sebaliknya? Baca selengkapnya untuk mengetahui bagaimana langkah ini bisa mempengaruhi perjalanan tim Singo Edan di sisa musim ini. Berita bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia. Manajemen Arema FC baru saja mengumumkan langkah efisiensi anggaran terkait 2 laga kandang yang akan digelar di Stadion Sopriyadi Blitar. Kedua pertandingan tersebut melawan PSS Sleman pada 17 Februari 2025 dan PSIS Semarang pada 24 Februari 2025 akan digelar tanpa penonton demi mengurangi biaya operasional. Keputusan ini diambil karena jika pertandingan tetap melibatkan penonton, Arema FC harus mengeluarkan dana tambahan hampir 100 juta rupiah untuk pengamanan dan keperluan lainnya. Pemasukan dari penjualan tiket belum mencukupi biaya penyelenggaraan meski upaya memindahkan Homebase lebih dekat ke Malang telah dilakukan. Manajemen berharap Aremania dapat memberikan dukungan penuh saat tim kembali bermain di Stadion Kanjuruhan. Hal ini diharapkan dapat membantu klub bertahan dan memenuhi kewajiban gaji serta bonus bagi pemain. Nasib tragis ex-striker Persebaya. Setelah moncer di klub baru justru terdegradasi, apa yang terjadi? Seorang ex-striker Persebaya Surabaya yang sempat bersinar di klub baru kini harus merasakan pahitnya degradasi. Setelah tampil gemilang dan menjadi harapan tim, kenyataan pahit datang dengan penurunan performa yang tak terelakkan. Apa yang menyebabkan karirnya berbalik arah? Apakah ini akhir dari perjalanan gemilangnya atau ada jalan kembali ke puncak? Simak kisah lengkapnya di video ini. Nasib tragis ex-striker Persebaya Surabaya, Paulo Henrique, sudah moncer bersama klub baru malah terdegradasi. Paulo Henrique tentu tak asing bagi pendukung Persebaya Surabaya. Striker asal Brasil itu sempat memperkuat bajul ijo pada putaran kedua Liga 1 2023/2024 lalu. Sayangnya penampilannya yang kurang maksimal membuatnya didepak pada akhir musim. Usai memperkuat Persebaya Surabaya, Paulo langsung gabung dengan klub Liga 2 yaitu Persikota Tangerang. Ia berhasil tampil moncer bersama klub barunya. Pemain yang mengagumi figur Spiderman itu berhasil mencetak 10 gol dari 15 pertandingan. Sayangnya, kemonceran Paulo Henrique tak dapat membawa Persikota mendapatkan tiket ke babak playoff promosi Liga 2. Persikota akhirnya menjalani sisa musim dengan bermain di playoff degradasi Liga 2. Arema FC kembali berkandang di Stadion Supriyadi. Semua tergantung keputusan Wali Kota Blitar. Arema FC tengah menunggu keputusan penting mengenai kelanjutan bermain di Stadion Supriyadi. Setelah sempat vakum, klub Singo Edan berharap bisa kembali merasakan atmosfer kandang di stadion bersejarah tersebut. Namun semuanya kini bergantung pada persetujuan Wali Kota Blitar. Apakah keputusan ini akan memperkuat Arema atau malah membuatnya terhalang? Simak selengkapnya di video ini. Berita bahagia untuk Aremania. Manajemen Arema FC tidak ingin menunggu lebih lama terkait kelanjutan pembangunan Stadion Kanjuruhan Malang. Pada 12 Februari 2025, mereka telah mengajukan surat permohonan untuk menggunakan Stadion Sopriyadi di Kota Blitar kembali guna melakoni 2 laga kandang mendatang.
Surat pengajuan ini sudah diterima oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Blitar, M. Amin Nurcholis, yang menjelaskan bahwa surat tersebut kini sedang diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari wali kota. Namun, proses ini belum selesai. Arema FC masih menunggu hasil koordinasi dengan Polres Blitar Kota mengenai keamanan sebelum persetujuan akhir diberikan oleh wali kota. Persoalan keamanan menjadi prioritas utama, mengingat pentingnya kelancaran pertandingan Liga 1. Meski begitu, dengan pengalaman sukses dari pertandingan sebelumnya, pihak berwenang optimis keamanan dapat dikelola dengan baik. Harapannya Aremania dapat segera mendukung tim di Stadion Sopriyadi untuk laga melawan PSS Sleman dan PSIS Semarang. Francisco Rivera jadi kunci Persebaya bangkit. Akankah dia menjadi penyelamat di tengah krisis kemenangan? Persebaya Surabaya tengah mengalami masa-masa sulit dengan krisis kemenangan yang menghantui mereka. Namun ada satu sosok yang menjadi sorotan utama, Francisco Rivera. Apakah dia bisa menjadi kunci kebangkitan tim Bajul Ijo yang tengah terpuruk? Temukan bagaimana kontribusinya bisa mengubah nasib Persebaya di tengah tekanan besar. Francisco Rivera menjadi sosok yang sangat dibutuhkan oleh Persebaya Surabaya, terutama di lini tengah. Kemampuannya dalam menciptakan peluang sangat vital untuk pertandingan melawan PSBS Biak pada Sabtu (15/2) di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Setelah absen karena cedera dalam pertandingan melawan Bali United, Persebaya mengalami kesulitan meraih kemenangan dengan 4 kekalahan tercatat saat Rivera tidak bermain. Kembalinya Rivera ke lapangan memberikan dampak positif meski Persebaya hanya meraih hasil imbang melawan Persita Tangerang dan kalah dari Persis Solo. Dalam 2 laga tersebut, Rivera tampil impresif dengan 18 umpan sukses dan 1 kreasi peluang dalam waktu 28 menit. Bahkan umpan lambungnya dari tendangan sudut berhasil menyamakan kedudukan bagi Persebaya. Sebelumnya, saat melawan Borneo FC, Rivera mencetak 2 gol dan terus konsisten dalam menciptakan peluang. Laga melawan PSBS Biak di putaran pertama menjadi kenangan manis karena Rivera sukses memberikan assist untuk gol pertama Flavio Silva. Persebaya berharap kontribusi besar Rivera dapat mengantarkan mereka meraih kemenangan di laga mendatang. Arema FC siap ganti The Gomez. 2 sosok kondang ini bisa jadi jalan pintas, satu bisa membuat Persib tercengang. Arema FC sedang mencari cara untuk menggantikan posisi The Gomez yang kini tengah menghadapi banyak kritik. 2 sosok kondang yang berpotensi menjadi solusi telah mencuri perhatian. Salah satunya bahkan bisa membuat Persib terkejut. Siapakah mereka dan bagaimana mereka bisa mengubah nasib Arema FC? Temukan jawabannya di video ini. Arema FC saat ini sedang menghadapi tekanan besar setelah hasil buruk yang diraih dalam laga melawan PSM Makassar yang berakhir dengan skor 1-1 pada 10 Februari 2025. Hasil ini semakin memperburuk posisi pelatih The Gomez yang kini semakin terdesak untuk meninggalkan klub. Meskipun demikian, pencarian pengganti yang tepat tentu bukan hal mudah, mengingat banyak pelatih berkualitas yang sudah terikat kontrak dengan tim lain. Namun Arema FC masih memiliki 2 opsi jalan pintas untuk menggantikan The Gomez. Pertama, ada pelatih asal Belanda, Robert Alberts, yang sebelumnya melatih Arema FC dan baru saja meninggalkan Persib Bandung.
Hingga kini Robert Alberts belum menerima tawaran dari klub lain sehingga kesempatan bagi Arema untuk mengajaknya kembali sangat terbuka. Opsi kedua adalah Milomir Seslija, pelatih asal Bosnia yang juga pernah melatih Arema FC dan kini menganggur setelah dipecat oleh Persis Solo. Kedua pelatih ini bisa menjadi pilihan yang menarik untuk Arema FC dengan harapan dapat membawa klub kembali ke jalur kemenangan, termasuk di laga mendatang melawan Persib Bandung. Paul Munster wajib waspada. PSBS Biak akan guncang Persebaya dengan aksi kejam dua mantan pemainnya. PSBS Biak siap membuat kejutan besar dalam pertandingan melawan Persebaya Surabaya. Paul Munster harus hati-hati karena dua mantan pemain Persebaya siap memberikan perlawanan sengit dan mungkin melukai timnya. Apa yang bisa diharapkan dari aksi kedua mantan pemain ini? Simak cerita lengkapnya dan apa yang harus dilakukan Persebaya untuk menghadapinya. Persebaya Surabaya akan kembali berlaga di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu (15 Februari 2025) untuk menghadapi PSBS Biak dalam lanjutan pekan ke-23 Liga 1 Indonesia 2024/2025. Tim asuhan Paul Munster datang dengan bekal kekalahan 2-0 dari Malut United yang membuat mereka turun ke posisi keempat dengan 38 poin. Sementara itu PSBS Biak baru saja menahan imbang PSM Makassar 1-1 dan kini berada di posisi ke-12 dengan 29 poin. Secara peringkat, Persebaya lebih diunggulkan, namun mereka harus waspada dengan dua mantan pemain mereka yang kini memperkuat PSBS Biak, Salman Al-Farid dan Nelson Alom. Salman bek serba bisa yang bergabung dengan Persebaya pada 2022 dan hengkang pada 2023 kini menjadi pilar penting di lini pertahanan PSBS Biak. Kecepatan dan distribusi bola yang baik dari lini belakang menjadikannya ancaman. Sementara itu Nelson Alom, mantan gelandang bertahan Persebaya yang sempat mengalami cedera panjang, kini tampil solid di tengah PSBS Biak dan siap mengganggu serangan Persebaya. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung ketat dengan kedua tim memiliki motivasi besar untuk meraih poin penuh.